warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akifah, NIM 2203320004 dari Reguler 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini itu kita akan membahas tentang materi apa sih itu Smart Economy. Pembahasan yang pertama yaitu memahami konsep Smart Economy, di mana Smart Economy adalah model ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Konsep ini menekankan pada peran sentral pengetahuan, kreativitas, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu definisi Smart Economy. Smart Economy adalah model ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Konsep ini berfokus pada penggunaan pengetahuan, kreativitas, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen utama Smart Economy. Smart Economy terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, teknologi digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, analisis data, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Yang ketiga, inovasi, pengembangan ide-ide baru dan kreatif untuk menciptakan produk, layanan, atau proses bisnis yang lebih baik. Yang keempat, yaitu kolaborasi dan kewirausahaan, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Yang keempat yaitu manfaat Smart Economy. Salah satu manfaat utama dari Smart Economy adalah peningkatan efisiensi operasional dengan adopsi teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan big data. Perusahaan dapat mengotomatiskan proses, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan. Misalnya, sensor Internet of Things di sektor manufaktur dapat memantau mesin secara real time, mendeteksi kerusakan lebih awal, dan mengurangi waktu henti. Selain itu, analisis data yang canggih memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai yang pasokan, mengurangi limbah, dan menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Manfaat lainnya adalah peningkatan keberlanjutan dan respon terhadap perubahan lingkungan. Smart Economy memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik terkait dengan penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan. Misalnya di sektor pertanian, teknologi pertanian presisi menggunakan data cuaca, kelembaban tanah, dan kondisi tanaman untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk sehingga mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Pembahasan kelima yaitu peran teknologi dalam Smart Economy. Teknologi digital memainkan peran vital dalam mewujudkan konsep Smart Economy. Inovasi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan big data analisis memungkinkan pengumpulan data real-time, analisis cepat, dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi lintas sektoral, memudahkan pertukaran informasi, dan mendorong terciptanya model bisnis baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Pembahasan yang keenam yaitu tentang dampak Smart Economy pada bisnis. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Maksudnya yaitu teknologi digital membantu bisnis mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan automasi dan analisis data mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan, di mana Smart Economy mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kolaborasi dengan ekosistem startup, dan pemanfaatan teknologi canggih menghasilkan solusi yang lebih adaptif dan personal. Yang ketiga yaitu transformasi model bisnis. Adopsi teknologi digital memungkinkan bisnis untuk mengembangkan model bisnis yang lebih fleksibel, terpersonalisasi, dan berorientasi pada layanan. Hal ini menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu peningkatan daya saing. Bisnis yang memanfaatkan Smart Economy
dapat meningkatkan kinerja, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat posisinya di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Pembahasan yang ketujuh yaitu inovasi dan kreativitas dalam smart economy. Yang pertama, budaya inovasi, maksudnya yaitu lingkungan kerja yang mendorong eksperimentasi, berbagi ide, dan pembelajaran berkelanjutan akan memicu tumbuhnya inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu kolaborasi lintas bidang, maksudnya mempertemukan pakar dari berbagai disiplin ilmu akan memunculkan kombinasi pemikiran yang kreatif yang memicu solusi inovatif. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things dapat membantu proses ideasi dan implementasi inovasi yang lebih cepat. Yang keempat yaitu dukungan ekosistem. Maksudnya yaitu kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam ekosistem inovasi yang kondusif akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Pembahasan yang ke-8 yaitu tentang pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi, maksudnya memperluas pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang kedua yaitu budaya belajar, mendorong pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi inovatif, yaitu memfasilitasi sinergi antar karyawan dan tim. Maksudnya dalam konsep smart economy, pengembangan sumber daya manusia ini memegang peranan penting dalam meningkatkan kompetensi penciptaan budaya belajar serta mendorong kolaborasi sehingga menghasilkan karyawan yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Hal ini menghasilkan organisasi untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi secara optimal. Pembahasan yang ke-9 yaitu kebijakan pemerintah untuk mendukung smart economy. Pemerintah memainkan peran kunci dalam mendorong adopsi dan implementasi konsep smart economy di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu investasi pada infrastruktur digital, membangun jaringan telekomunikasi yang handal dan terjangkau seluruh wilayah untuk memfasilitasi konektivitas dan akses data yang luas. Yang kedua, insentif dan kemudahan berusaha, memberikan insentif pajak, bantuan pembiayaan, dan perizinan yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi dan inovasi digital. Yang ketiga, pengembangan talenta digital, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi, data science, dan keterampilan digital untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, dukungan ekosistem inovasi, mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam mengembangkan pusat-pusat riset, inkubator, dan akselerator teknologi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu regulasi yang adaptif, menyusun peraturan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi, memfasilitasi inovasi dan adopsi teknologi dalam bisnis. Pembahasan yang ke-10 yaitu tantangan dan peluang dalam implementasi smart economy. Tantangan yaitu infrastruktur digital yang belum merata, kurangnya literasi teknologi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya adaptasi menjadi tantangan utama dalam penerapan smart economy di Indonesia. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dapat menghambat implementasi teknologi dan inovasi secara menyeluruh. Yang keamanan dan privasi data. Isu keamanan, siber, dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan penting mengingat smart economy sangat bergantung pada pengelolaan data yang aman dan terpercaya. Resistensi terhadap perubahan, adaptasi teknologi, dan transformasi model bisnis membutuhkan kesediaan dari pelaku usaha dan masyarakat untuk keluar dari zona nyaman mereka. Peluang smart economy mencakup peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang saling berkelanjutan. Inovasi dan kreativitas. Lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas akan memicu lahirnya solusi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi di mana kemajuan teknologi digital ini seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data Analysis membuka kesempatan bagi peningkatan produktivitas dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
kolaborasi ekosistem, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam mengembangkan ekosistem inovasi dapat mendorong mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Pembahasan yang ke-11 yaitu studi kasus Smart Economy. Smart Economy ini diberikan kepada kota atau kabupaten yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Perekonomian Kota Semarang berhasil bangkit lebih cepat di tengah dampak pandemi dengan pertumbuhan 5,16% di tahun 2021. Hal ini berkat adanya integrasi data serta aplikasi. Salah satu tindak nyatanya yaitu Kota Semarang melakukan pemasaran produk UMKM di berbagai marketplace guna menaikkan kembali penjualan. Ada juga fasilitas Semarang Digital Kreatif bagi para pelaku UMKM di kota tersebut agar bisa bertumbuh di ranah penjualan online. Pembahasan yang ke-12 yaitu masa depan Smart Economy. Masa depan Smart Economy menjanjikan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, blockchain, dan big data. Di masa depan, kita bisa mengharapkan bahwa aktivitas ekonomi akan lebih efisien dan transparan. Dengan AI, misalnya analisis data besar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan prediktif. Internet of Things memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain, menciptakan jaringan saling terhubung yang dapat mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Blockchain di sisi lain menyediakan keamanan dan transparansi yang lebih baik dalam transaksi ekonomi yang bisa mengurangi risiko penipuan dan peningkatan kepercayaan di antara pelaku pasar. Nah, itulah tadi materi tentang Smart City. Langsung saja kita masuk dalam sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan pertama dari Saudara Kamarudin dengan NIM 2203320031 dengan pertanyaan yaitu apakah yang dimaksud dengan Smart Economy? Nah, jawabannya yaitu seperti yang saya sudah jelaskan dari awal, yaitu bahwa Smart Economy adalah konsep yang menggabungkan teknologi canggih dan data analisis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan berkelanjutan dalam berbagai aspek ekonomi. Selain itu, Smart Economy juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan inklusivitas. Teknologi yang diterapkan dalam Smart Economy ini bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang lebih hijau. Misalnya, pengelolaan energi yang cerdas menggunakan jaringan listrik dapat mengoptimalkan distribusi dan penggunaan energi, mengurangi pemborosan, dan mengintegrasikan sumber energi terbarukan. Adapun pertanyaan kedua yaitu bagaimana teknologi blockchain dapat mendukung Smart Economy. Dari pertanyaan Rizka dengan NIM 2203320021. Jawabannya adalah teknologi ini memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi pintar atau Smart Economy dengan memperkenalkan efisiensi, inovasi, dan konektivitas yang lebih baik. Salah satu cara utama adalah melalui penggunaan big data dan analitik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, bisnis dan pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, teknologi juga mendukung ekonomi pintar melalui otomatisasi dan Internet of Things yang memungkinkan bisnis untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan robot dan mesin pintar untuk menjalankan tugas-tugas rutin. Adapun pertanyaan ketiga yaitu dari Saudari Yusriani dengan NIM 2203320008. Pertanyaannya yaitu apakah peran Internet of Things dalam Smart Economy? Jawabannya adalah Internet of Things ini sangat berperan penting dalam mendorong terciptanya Smart Economy. Karena dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time dan berbagai perangkat dan sensor yang terhubung, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam dan akurat untuk pengambilan keputusan bisnis secara cepat. Adapun pertanyaan keempat yaitu dari Saudari Juliati dengan NIM 2203320006. Pertanyaannya adalah bagaimana data dan kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam Smart Economy.
Jawabannya adalah dalam big data dan kecerdasan buatan ini digunakan dalam dua komponen penting dalam pengembangan ekonomi cerdas atau smart economy, yaitu big data mengacu pada kumpulan data besar yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan lainnya. Dalam konteks ekonomi cerdas, big data digunakan untuk menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, dan efisiensi operasional. Sementara itu, kecerdasan buatan memberikan kemampuan untuk memproses dan menganalisis big data dengan lebih cepat dan akurat. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti dalam manajemen inventaris, layanan pelanggan, dan deteksi penipuan. Adapun pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Fendi dengan NIM 220332001 dengan pertanyaannya yaitu apakah manfaat utama dari penerapan smart economy bagi masyarakat? Jawabannya adalah manfaat utama dari penerapan smart economy ini bagi masyarakat yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem ekonomi, smart economy memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas dan efektif baik dalam konteks industri, perdagangan maupun layanan publik. Adapun kesimpulan dari materi smart economy yaitu adalah smart economy merupakan pendekatan inovatif dalam mengelola ekonomi yang mengintegrasikan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things, analisis data besar, data analisis, dan machine learning untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih cerdas dan berbasis data. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adaptif, responsif, dan mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketidakstabilan finansial. Dengan smart economy, pemerintah, bisnis, dan masyarakat dapat berkolaborasi lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, implementasi smart economy ini dapat dilihat dari berbagai sektor seperti transportasi, energi, pertanian, dan keuangan. Misalnya di sektor transportasi, penggunaan data real time untuk mengoptimalkan rute dan mengurangi kemacetan dapat meningkatkan efisiensi dan penggunaan seperti sumber energi terbarukan yang lebih optimal. Selain itu, di sektor pertanian, teknologi Internet of Things dapat membantu petani memonitoring kondisi tanaman dan tanah secara real time sehingga meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Smart economy ini tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pada penciptaan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi materi tentang smart economy. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.